Berdoa yang telah dikerjakan oleh seluruh nabi dan rasul itu selalu menghadirkan kalimat di dalam doa itu untuk memohon kepada Allah supaya amalan itu bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Anda baca dalam Al-Qur'an, Anda urutkan satu persatu sampai dengan ke atasnya, sampai nabi yang paling tinggi, itu senantiasa ketika selesai beramal mereka bermohon kepada Allah sebelum minta doa yang lain. Ya, sebelum minta yang lain-lainnya, maka di antara doanya memohon kepada Allah, ya Allah, mohon terima amalan saya. Jadi ada sifat malu, takut ya, minta sesuatu yang lain tapi amalan yang baru dikerjakan belum diterima. Ya. Ya bagaimana Anda bisa, maaf ya, minta sesuatu yang lain sementara pekerjaan yang pokoknya aja belum tentu jelas penerimaannya. Misal saya ilustrasikan begini. Anda bekerja misalnya, bekerja di satu perusahaan, jam kerja jam 8, pulang jam 4, itu yang pokok. Kalau lembur tambahkan, bisa setengah malam atau sampai berakhir malam. Nah, kalau Anda kerja dapat gaji pokok, kalau Anda lembur dapat tambahan bonus. Nah, sekarang Anda baru pulang misalnya dari kantor, akhir bulan kerjanya keluarnya jam 4, jam 4, kan? Tiba-tiba ketika pembagian gaji itu, gaji akan diberikan, Anda sudah bertanya bonus. Pak, mohon maaf nih, bulan ini ada bonusnya nggak? Sementara Anda sendiri belum tahu bagaimana evaluasi pekerjaan Anda itu. Apakah pekerjaan Anda baik, kan? Apakah pekerjaan Anda sesuai dengan target? Apakah pekerjaan Anda sesuai dengan kualifikasi yang ada di perusahaan itu? Bagaimana Anda bisa berkata dengan ringan, mana bonusnya? Sementara pekerjaan Anda yang pokok belum ditunaikan dengan sempurna. Kecuali ketika Anda bertanya begini, Pak, maaf, bagaimana kualitas pekerjaan saya selama ini? Kalau kira-kira kurang, silahkan Pak berikan masukan supaya saya tingkatkan. Saya ingin lebih bersemangat untuk bekerja di sini supaya mengangkat marwah perusahaan ini dan mencapai target bahkan melebihi target yang telah ditetapkan. Kira-kira kalau bahasa ini keluar, pimpinan mendengar itu senang atau tidak? Senang. Anda nggak minta bonus pun, kalau pimpinan sudah senang akan diberikan. Dan Anda dalam pantauan yang baik. Bahkan karir Anda dibimbing, keluarga Anda diperhatikan. Ya, jadi cukup Anda pikirkan kualitas pekerjaan Anda, maka yang lain akan menyusul dalam nilai-nilai kebaikan. Demikianlah kalau cara berpikir seperti ini dibawa dalam nilai ibadah, maka para nabi mencontohkan kepada kita adab dalam berdoa bermohon kepada Allah pasca amalan ini. Jangan minta-minta yang lain dulu, minta dulu yang baru dikerjakan diterima oleh Allah. Kalau itu sudah diterima, maka yang lain gampang datangnya. Karena kaidahnya ada di Quran surah 5 ayat 35, paling kanan sebelah bawah di mushaf. Quran surah 5 ayat 35. Bismillah. Ini nyambung ke Quran surah ke-5 Al-Maidah ayat 35. Perhatikan ayat ini rumus ya. Kalau teman-teman sedang kira-kira ada persoalan yang sama dengan isyarat di ayat ini, cepat kerjakan amalannya. Baik ya? Perhatikan kalimatnya. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wabtaghu ilaihil wasilah. Hai orang-orang beriman, coba kamu tingkatkan takwamu kepada Allah. Naikkan takwamu dan gunakan takwa itu sebagai wasilah untuk memohon. Ya, bahasa singkatnya begini, kalau Anda punya kebutuhan, Anda punya kesulitan, Anda punya problem, Anda punya keinginan, maka kalau ingin cepat mendapatkan jawaban dari semua itu, maka cara pertamanya nggak banyak biayanya, nggak butuh tenaga melimpah. Kata Allah, cukup tingkatkan takwa. Takwa disebutkan 115 kali dalam Al-Quran. Di 115 ini, itu sifatnya selalu amalan, amal soleh. Misal, sholat bagian dari takwa. Karena itu orang sholat disebut orang takwa. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Siapa muttaqin orang takwa ini? Ayat 3-nya. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas infak, bagian dari takwa. Quran surah ke-3 ayat 133 sampai 134. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Segera berintrospeksi diri, saya siapkan surga untukmu seluas langit dan bumi, aku siapkan untuk orang takwa. Siapa orang takwa itu? Ayat 134-nya, alladzina yunfiquna fis sarai wad dharra. Orang-orang yang gemar berinfak. Jadi dia sehari itu punya program infak, walaupun banyak atau sedikit. Jadi dari pekerjaan dia itu ada orang yang bekerja mengumpulkan dunia, ada orang bekerja mengumpulkan akhirat. Itu luar biasa. Saya pengen kerja, dari pekerjaan ini saya targetkan infak. Dalam sebulan saya pengen infak misalnya, maaf, ada yang 300 ribu rupiah. 300 ribu dibagi 30. Ya, 300 ribu dibagi 30. Maka dalam sehari dia keluarkan misalnya 10 ribu.
Dia pergi ke masjid A, dia sampaikan di situ. Dia pergi ke anak yatim, dia titipkan di situ. Dia pergi ke orang-orang butuhkan, dia sampaikan ke situ. Dia punya target. Dan bahkan dalam keadaan tidak punya pun dia berusaha. Minimal tidak harus dengan uang. Dia datang ke masjid, dia gunakan tenaganya, dia bersihkan misalnya karpet masjid, dia ambil sampah di masjid, dia masukkan ke dalam tong sampah misalnya. Allahu Akbar. Orang-orang seperti itu ketika dia mengambil wasilah untuk mengerjakan amal soleh, maka kata Allah, awas, hati-hati ya. Banyak orang yang tidak sadar dengan anugerah ini. Kata Allah, dia diperkenankan oleh Allah untuk menjadikan amal itu sebagai wasilah bermohon kepada Allah. Dan itu cara paling cepat mengabulkan doa. Jadi kalau anda punya kebutuhan atau persoalan, kerjakan dulu amal soleh. Tadi sholat, bukan cuma sholat fardu, bangun malam tahajud. Di semua jenis sholat keluarkan, yang sunnah. Tahajud, duha, syuruk. Kalau cuma sholat fardu, semua juga kerjakan sholat fardu. Anda punya masalah serius, yang tidak punya masalah pun sholat fardu juga. Jadi kalau anda punya keinginan lebih, maka lebihkan amalan anda. Gunakan sebagai wasilah untuk bermohon. Pernahkah anda ingat kisah 3 orang yang terjebak di gua? Ya kan? Dan mereka sudah mendorong dengan kuat, dengan tenaga yang namun tak mampu keluar. Maka apa yang mereka lakukan? Mereka berdoa kepada Allah dengan amal solehnya. Jelas? Nah, cuma yang paling penting adalah bagaimana doa itu bisa dikabulkan dengan cepat, kata Allah, kalau kualitas amal solehnya ini diterima oleh Allah. Ya, jadi bagaimana anda bisa mendapatkan pengabulan doa sedangkan amal solehnya aja belum diterima? Paham ya maksud korelasinya? Maka dari itu para nabi mengajarkan kepada kita sebelum minta dulu. Jadi kaidah yang pertama, kalau sudah beramal apapun itu, maka biasakan berdoa. Nih, minta. Atau dibalik, kalau sedang punya persoalan, doa ini kan solusi dari masalah. Gak mungkin orang berdoa kalau gak ada permintaan, gak ada persoalan. Atau pengertian terbaliknya, kalau sedang punya masalah, maka kerjakan amal soleh. Setelah beramal, berdoa supaya masalah ini diselesaikan oleh Allah. Paham? Nah, sekarang adab yang keduanya, ini yang paling penting. Awas, ini yang paling penting. Sebelum minta masalah ini diselesaikan, minta dulu kepada Allah supaya amal yang ini diterima dulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Minta diterima amalan yang ini, baru berdoa untuk menyelesaikan persoalan yang sedang kita hadapi. Jelas?